Sekarang bagaimana kalau kita punya rasa stres yang negatif, pikirkan yang negatif, efeknya apa ke tubuh kita? Kita nggak pernah sadar tuh. Kita biarkan, sehingga satu waktu kita jatuh sakit, liver kita sakit, ya, karena kita nggak sadar. Nah, sekarang kalau saudara-saudara di rumah mempunyai rasa stres, coba sekarang tutup mata saudara-saudara dan bayangkan perasaan stres tersebut. Apa saja? Apakah saudara sedih? Apakah saudara marah? Naikkan intensitasnya. Dari 1 sampai 10, 1 minimum, 10 maksimum. Saudara kesel sekali dengan keadaan itu, tidak sesuai dengan ekspektasi saudara. Kalau skalanya 5 atau 6, naikkan ke 7. Kemudian naikkan ke 8. Hanya perasaan itu, perasaan stres. Dan seterusnya, kalau bisa naikkan sampai 10, sampai maksimum. Ibu Mari, waktu sedang melakukan ini, berapa level stres Ibu? Pada saat sedang melakukan, saya sih tadi menaikkan sampai 9. Oke, sekarang coba lagi lakukan 9. Nah, pada waktu, sekarang masih di 9? Iya. Pada waktu di 9 ini, coba Ibu Mari sekarang perhatikan bagian tubuh mana yang merasa tidak nyaman. Di pundak. Nah, pada waktu permulaan Ibu menaikkan stres, Ibu tidak merasakan. Iya. Tapi setelah kita bilang, di mana bagiannya? Itu adalah di pundak. Oke, sekarang tetap Ibu rasakan di pundak. Tapi energi itu selalu bergerak, tidak pernah tinggal di satu tempat. Bagian mana lagi yang merasa sakit? Naik ke kepala, Naik belakang. naik kepala. Oke, berarti energi itu bergerak dari pundak, naik ke kepala. Iya. Dia ke belakang atau ke depan arahnya? Dari pundak naik ke kepala begini. Oh, jadi dari pundak, saudara-saudara, berarti flow dari energi tadi dari pundak naik ke kepala, iya. dia berarti ke depan, dia masuk lagi iya. ke dalam. Iya, terus ke perut. Lalu ke perut. Iya. Berarti itu adalah kita pola energi stres dari Ibu Mari pada waktu dia memikirkan persoalan itu, ada energi yang mengalir dan akhirnya mempengaruhi pundaknya, mempengaruhi kepalanya, mempengaruhi perutnya. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, pundaknya lama-kelamaan akan stiff, Iya. akan kaku, sakit. Kepala juga akan pening-pening, perut suka kram, sakit perut, karena pola energinya selalu, dan setiap hari dia menerima stres seperti itu. Nah, pengenalan pola dari energi flow ini penting. Bisa begini, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, jadi kita harus mengenali dulu. Saya stresnya apa? Oke. Lalu dia nomor 1 itu. Yang kedua, dia mempengaruhi apa terhadap tubuh saya? Di mana bagian tubuh? Dilihat dulu. Oke, ada di sini atau ada di perut. Lalu kemana dia? Ke bawah atau ke atas? Karena ada rasa sakit yang tidak nyaman pertama, ada rasa yang tidak nyaman kedua. Nah, kalau dia arahnya begini, berarti ada pola energi seperti ini. Iya. Kalau dia ke sini, ada pola energi seperti ini. Jadi itu kita mengenal, belum healingnya nih, baru mengenal dulu. Jadi Ibu Mari sekarang sudah bisa mengenal pola energinya dari sini ke masuk lagi, jadi perut biasanya kemudian ke sini lagi. Jadi ada energi yang terus mengalir. Iya. Pak Richard, jadi pentingnya mengenali pola energi stres kita itu adalah karena pada saat healing nanti penyembuhan itu mengikuti pola energi itu. Kita harus memakai hukum alam ya. Hukum yang pertama, semuanya adalah energi, dan energi itu selalu mengalir. Oleh karena itu, ketika you memikirkan emosi adalah energi in motion, energi yang bergerak. Emosi itu bergerak di mana di tubuh you. Jadi kita harus mengenal dulu polanya. Kenapa kita harus mengenali polanya? Karena energi yang bervibrasi ini mempunyai polaritas. Jadi kita tadi mengenal polanya seperti ini. Nah, jadi kalau kita ingin menyembuhkan, kita tinggal balikin polanya. Oke. Polaritasnya. Jadi kalau pola stresnya itu begini, maka penyembuhannya dibalik. Dibalik. Energinya yang dibalik. Energinya sehingga dia menjadi netral. Oke. Menarik sekali. Mau dicoba, mau dibuktiin. Oke, sekarang kita ulangin ya, biar pemirsa bisa ingat. Coba Ibu Mari sekarang membayangkan emosi yang negatif. Kalau sudah, kasih tahu saya. Kasih tahu ya gitu. Iya. Dari skala 1 minimum, 10 maksimum, berapa skalanya? 6. Coba dinaikin ke 7.
emosi itu dinaikkan ke 7 sehingga merasa lebih stres. Iya. Sudah 7? Naikin ke 8. Oke, sekarang merasakan, sekarang itu kan emosi yang diperhatikan. Sekarang tolong perhatikan tubuh ibu yang bagian yang tidak enak di mana? Di leher. Alright, karena energi itu selalu mengalir, terus dia kemana yang tidak enak? Naik ke kepala, ke atas. Berarti ada pola dari leher, ya dari pundak ke kepala, dan biasanya dia ke depan, dan dia masuk ke dalam perut, dan berputar. Sekarang bayangkan putaran itu, dari bawah ke atas, lalu ke depan, masuk dalam perut. Bayangkan ada putaran ini, beri warna. Warnanya apa? Kuning. Kuning. Bikin lebih besar warnanya, dan dia mengalir lebih cepat. Dan semakin besar warnanya, semakin stres. Semakin sakit tubuh ibu. Betul? Yeah. Oke, sekarang lupakan sejenak. Punya tidak memori yang menyenangkan, emosi yang positif? Coba ingat memori yang positif. Iya. Ya, yang sangat nyaman, yang sangat menyenangkan. Berapa intensitasnya? Dari 1 sampai 10? 8. Naikin ke 9. Alright. Mungkin yang lucu memorinya, ya lalu bayangkan ada energi mengalir masuk dalam kepala ibu, turun ke pundak, keluar dari perut, terbalik dia sekarang. Warnanya apa? Putih. Makin besar, makin besar, makin besar, makin besar. Makin senang kan? Lihat itu makin nyaman, putih energinya. Oke, sekarang kembali lagi ke emosi yang negatif. Ingat emosi yang negatif. Yang tadi lingkarannya warnanya kuning. Kuning. Oke, sekarang lingkarannya dan arahnya dibalikan dan berwarna putih dia. Warna putih semakin besar, semakin besar. Semakin ibu memikirkan stres ibu, yang warna putih ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Mengalir masuk ke kepala, ke pundak. Coba pikirkan stresnya. So funny. Nggak bisa kan? Nggak bisa, iya. Nggak bisa, karena dia terbalik energinya. So simple, tidak ada magic. Semuanya logik. Ada reasonnya, karena vibration itu dan polaritas itu kita robah. Dan waktu saya bilang bikin besar, vibrationnya kita bikin lebih besar. Lalu kita bisa belikan irama. Jadi sesuatu yang stres menjadi menyenangkan. Kita bisa berikan vibrasi senang, kemudian warna dari memori yang senang itu, dan volume juga dulu pernah diajarkan, jadi volume bisa dikeraskan. Ya, tadi saya tidak memberikan volume, atau ibu ingat bagus sekali, jadi bisa ditambah dengan volume. Dan kalau itu dilakukan, sakit di pundaknya hilang. Iya sih. Di kepalanya bisa hilang kalau kita lakukan ya terus ya, sehingga kita merasa sangat nyaman. Kenapa? Begitu kita berpikiran senang, endorfin kita keluar. Sama dengan kalau kita nonton film komedi di TV, kan kita ketawa, ada morfin yang keluar dari tubuh kita yang disebut endorfin, membuat kita happy, rasa sakit badan kita nggak rasakan. Jadi stres itu sebenarnya bisa yang positif ya kita manfaatkan, stres yang positif. Stres yang negatif kita robah jadi positif. Jadi kalau itu kita bisa lakukan, hidup kita menjadi kreatif tidak? Iya, betul. Jadi itu sebabnya kenapa beberapa penelitian penyembuhan juga menyatakan bahwa sebenarnya dengan menonton film-film yang humor, kemudian tertawa dan senang, sebenarnya ada banyak penyakit bisa disembuhkan. Yeah. Itu karena stres levelnya turun atau bagaimana? Iya, karena endorfinnya bekerja kan. Kalau endorfinnya bekerja, dia lupakan stresnya. Oleh karena itu, orang yang stres ada berbagai teknik. Ada yang disuruh relaxation, ada yang melakukan meditasi, ada yang melakukan visualisasi, ada yang melakukan dengan liburan. Ya, tapi kan mahal. Kalau teknik yang bagus kan teknik murah sekali. Semua orang bisa melakukannya. Bisa melakukannya, dan tidak lama. Tidak perlu memvisualisasikan terlalu lama. Nah, kalau kita combine, bagus sekali. Kita meditasi, kita visualisasi dengan, nah itu kan memerlukan pengetahuan dan consciousness untuk melakukannya kan. Kalau itu kita lakukan dengan baik, ya kita tidak stres. Saya ambil contoh ya, saya sering kerja di komputer sampai berjam-jam. Satu hari bisa 18 jam saya kerja. Itu kan berarti saya memberikan level stres yang luar biasa kepada tangan saya. Kemudian dengan melakukan teknik transmutasi energi seperti itu, ya, nggak berapa lama kemudian ya lebih sehat lagi. Saya pernah punya namanya carpal tunnel syndrome, sindrom di mana pergelangan tangan kalau digerakkan sangat sakit.
Dan itu susah benar disembuhkannya tapi dengan cara seperti itu akhirnya sembuh. Intention yang kita diskusikan menjadi sangat penting, power of intention. Jadi transmutasi energi tadi tidak hanya bisa dilakukan untuk menyembuhkan stres emosional, Pak Richard, tapi juga sebenarnya secara fisik bisa. Jadi pada saat kita merasakan ada stres di bagian tubuh kita, kemudian kita rasakan pola energi stres itu di bagian itu, kemudian kita putar dengan polaritas. Ya, yang tadi yang kita barusan tunjukkan, kita lakukan adalah emosi dulu, lalu kaitannya ke fisik gimana. Iya. Kalau yang ini terbalik, fisiknya dulu. Iya. Rasakan fisik saya sakit, lalu apa pengaruhnya terhadap emosi? Jadi sama dengan tadi, cuma berbeda. Okay. Fisiknya itu, lalu emosi saya yang ini apa? Karena dengan kita sakit, apakah kita marah, emosinya apakah kita sedih, apakah kita depres, kita kenalin dulu. Nah, kalau kita melakukan interaksi berkali-kali antara fisik dan emosi, itu namanya mind-body connection. Nah, nanti terciptalah antara mind dengan body connection. Kita selalu bicara mengenai mind-body connection. How? It's very simple. It's how to communicate apa yang dirasakan fisik akibatnya terhadap emosi, dan apa yang dirasakan oleh emosi terhadap fisik. Apa yang dipikirkan, kan tadi stres juga bisa kita pikirkan. Apa yang terjadi, yang kita pikirkan menyebabkan akibat terhadap emosi kita dan terhadap fisik kita. Jadi ada namanya thought emotion connection, thought physical connection, ya, mind emotion and connection. Jadi dengan demikian kita bisa mengenal diri kita. Jadi kita menjadi manusia yang sadar, manusia yang conscious. Nah, kalau jadi stres itu penting. Tanpa ada stres, kita tidak bisa menjadi manusia yang sadar. Tanpa ada stres, kita tidak bisa menjadi manusia yang sadar. Kita tidak bisa mengalami pencerahan. Karena kalau kita berada di satu polaritas negatif, untuk pergi ke satu polaritas positif, harus ada yang mendorong stresnya itu. Dan kita akan melewati tahapan yang netral yang disebut chaos. Jadi kayak bangsa kita, ya, banyak korupsi, banyaknya, nggak apa-apa. Karena dia lagi beralih dari negatif ke positif. Dia lagi melewati satu tahapan kesadaran tertentu. Dan sekarang masyarakat memberikan stres secara etik kepada orang-orang yang korupsi. Bagus itu terjadi seperti itu. Stres, itu kan stres yang positif. Tapi ada bedanya, orang berhenti korupsi karena takut, atau orang berhenti korupsi karena dia sadar bahwa dia tidak perlu melakukan itu. Beda kan? Sama dengan tadi yang fight or flight, atau karena fear. Sama juga, jadi kita berhenti korupsi atau melakukan hal yang jelek karena takut, atau karena kita sadar sepenuhnya. Jadi stres itu adalah tools untuk meningkatkan kesadaran kita. Stres sebenarnya bisa mencerahkan kita. Oleh karena itu, waktu kita menerima stres, kita jangan cepat bersungut-sungut dulu. Kita berpikir dulu, kenapa this is happen? How this is happen? Jadi kita harus very observatif. Kita sadari bahwa kita mengalami stres itu, dan mengenali bagaimana stres itu, kalau emosi, apa pengaruhnya terhadap tubuh fisik. Kemudian jadi tadi, atau vice versa ya Pak Richard, kalau tubuh fisik kita stres, kemudian kita kenali emosinya bagaimana, apakah sedih atau marah. Kemudian dari situ kita melakukan penyembuhan dengan polaritas.